Selamat malam. Mari kita buka di dalam firman Tuhan. Ya, di Yesaya pasal 55 ayat ke-11, Saudara. Ya. Yesaya 55 ayat ke-11 ya. Tadi saya doa sore habis istirahat, saya nggak dapat apa-apa. Kemudian tadi saya berdoa di sini apa yang saya harus sampaikan. Saya diingatkan Yesaya 55 ayat ke-11. Saya yakin saudara dan saya kalau baca ayat ini sepintas pasti bilang amin, glory, haleluya, ya puji Tuhan. Senang saudara karena kalau ayat yang kita artikan dan kita persepsikan sebagai sebuah janji Tuhan, pasti orang bilang amin. Ya, tapi kalau sebagai teguran Tuhan, jarang saya dengar orang begitu ditegur bilang amin, puji Tuhan. Ya, jarang sekali. Tapi kalau saudara percaya, terus saudara Tuhan katakan, nah, ya sebelum 17 Agustus Tuhan akan banyak membebaskan saudara dan saya dari problem. Pasti amin. Betul? Betul apa ya? Itu aminnya itu selalu kalau Tuhan bekerja buat kita. Tapi kalau kita nurut Tuhan, tidak pernah kita aminkan, saudara. Karena kita semua rata-rata mental bos, betul? Betul. Bos biasanya tidak bisa diperintah, saudara. Bos biasanya tersinggungan, betul? Kadang kuli pun tersinggungan, saudara. Ya tak? Ini ikut bosnya tanpa disadari ya karakternya. Baik. Sudah ketemu ayat itu? Iya. Dikatakan begini ya. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki, dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Siapa yang tidak pernah dengar tentang ayat ini? Tolong angkat tangan. Siapa yang rasanya pernah dengar ayat ini? Tolong angkat tangan. Ya, jadi firman Tuhan katakan di sini jelaskan, kalau Tuhan sudah berfirman, maka itu apapun keadaannya, apapun kondisinya, apapun situasinya, itu pasti terlaksana, iya kan? Nah, sekarang kalau Tuhan janji kepada saudara dan saya, hidup dalam kemenangan, ya toh? Hidup Tuhan bilang tidak pernah turun, selalu naik, mestinya kan terjadi. Betul apa ya? Tapi kenapa dalam banyak hal tidak terjadi? Permasalahannya di sana, saudara. Kenapa dalam banyak sekali situasi masih jauh dari harapan? Ya, seringkali kita tidak senang hidup dalam dunia fantasi. Berfantasi bahwa ya nantilah saya hidup tenang. Nah, nanti saya, saudara ya. Kita harus bisa membedakan antara beriman dengan berfantasi. Ya, berfantasi artinya kita langsung memikirkan hasil akhirnya. Bahwa nanti begini, ya nanti Tuhan bilang saya dia berkati karena Tuhan Maha Kaya, maka anak-anaknya harus kaya raya. Itu hasil akhirnya, itu fantasi, saudara. Tapi kalau beriman, saudara, bedanya apa? Dia memang percaya bahwa hasil akhirnya akan terjadi seperti itu, tetapi dia menyadari bahwa untuk mencapai ke sana itu membutuhkan sebuah perjalanan yang panjang. Itu bedanya. Kalau fantasi, pokok saya ditumpangi tangan jadi dah. Oh, saya percaya batuan tuh urapannya, gitu loh. Nah, itu fantasi. Saudara harus bisa bedakan orang beriman dan berfantasi, dan rata-rata kita ini pinter berfantasi, saudara, betul? Suruh beriman malas. Saudara, nah kembali lihat di sini tadi dikatakan kalau Tuhan sudah katakan apa? Firman yang keluar dari mulut Tuhan. Tidak pernah dikatakan sini firman yang keluar dari mulut hamba Tuhan loh. Tolong perhatikan. Saya ulang kembali, saudara. Dikatakan firman yang keluar dari mulut Tuhan. Jelas sekali. Makanya, saudara, kami hamba Tuhan itu mesti punya sikap seperti Tuhan Yesus. Yesus bilang apa? Apa yang ku dengar dari Bapa, itu yang aku katakan. Jadi, hamba Tuhan itu mesti, saudara, kalau saya perlu garis bawahi dengan garis yang sangat tebal sekali, itu peka. Yesus saja bilang, apa yang ku dengar dari Bapa, itu yang aku ngomong. Jangan tidak dengar apa-apa, ngomong. Jangan tidak dengar apa-apa, nyampaikan sesuatu. Contoh. Iya. Contohnya, tidak dengar apa-apa, terus tenang Pak. Tuhan segera kok. Kenapa? Kita imani, kan 17 Agustus itu hari kemerdekaan, betul? Jadi sebelum hari kemerdekaan, Tuhan pasti bekerja lebih dulu. Lah, itu omongan siapa? Saudara. Ya, saya sering kali ketemu orang-orang yang ketemu sama saya terus bercerita. Pak, dulu saya dijanjikan begini, Pak. Pak, dulu dinubuatkan. Selalu cerita tentang hal-hal seperti itu, saudara. Yang satu, ya, saudara, bisa karena untuk menyenangkan
Sia, karena umat Tuhan ini saudara masih semua rata-rata anak-anak loh. Saya mau ulang. Anak-anak tuh suka sekali denger janji. Anak-anak yang ditegur tuh banyak nangis, betul? Ayo. Tambah kecil kalau saudara, tambah dia kecil saudara tegur, tambah cepat nangis, iya apa enggak? Coba, iya apa tidak? Tapi kalau sudah mulai besar-besar saudara tegur ngelawan, amin. Iya apa enggak? Loh gitu toh. Kalau anak Kristen masih anak-anak ditegur kecewa, ya toh? Tegur-tegur toh, saya susah kok diajar firman, didoakan kayak, amin. Loh gitu loh. Itu anak-anak. Nah, kalau sudah agak besar ditegur, cari pendeta lain aja, ini tegur-tegur tok isinya. Loh itu ngelawan, saudara. Itu sudah mulai dia dewasa. Dalam arti bukan dewasa, tapi mulai puber. Kan ciri-ciri orang puber itu mulai keras kepala. Nah, keras kepala. Jadi banyak yang Kristen masih puber, saudara. Karena keras kepala. Nah, karena kalau tidak dewasa memang susah, saudara. Ibu-ibu kan tahu nih punya suami tidak dewasa, betul? Betul. Umurnya aja lebih tua, tapi dia mau menang sendiri aja. Itu kan karakter kanak-kanak, betul? Loh, iya apa enggak? Loh anak-anak itu mana bisa ngalah, saudara, suruh dia ngalah, nangis loh. Coba saudara, kan saudara punya anak 3, ya, yang paling besar saudara, kamu paling besar ngalah, bisa enggak terima dia? Iya apa ya? Hah? Betul. Kok diam begini, saya heran. Enggak ngalami toh, enggak ngalami. Apa ini khotbah fantasi? Enggak tahu saudara. Iya tahu, terus apa lagi? Dalam segala hal ingin dituruti, betul? Iya apa enggak? Lu buktinya kita ini kalau suami istri bisa tengkar kan karena salah satu pasti nggak ngalah. Gitu aja intinya, betul. Lo iya apa enggak? Coba satu. Iya sudah, iya wes. Sudah dong. Tapi ini karena masing-masing ingin memaksakan kehendak. Lo itu tuh bikin orang ribut. Karena kita masih kanak-kanak. Usia boleh bertambah, tidak dewasa. Kan pabrik rokok sudah bilang, saudara, menjadi tua itu biasa, menjadi dewasa itu pilihan, katanya pabrik rokok, betul? Iya kan? Makanya kembali di sini. Tuhan katakan firman yang keluar dari mulut. Nah, yang pasti yang keluar dari mulut Tuhan ini firman tertulis, ini sudah pasti, ini dari mulut. Nubuatan bisa dari cangkem yang khotbah. Saudara, bisa dari cangkem yang ngomong. Saya sering ketemu, Pak Hasan waktu itu saya punya ini didoakan katanya akan sembuh. Terus mati Pak Hasan. Nah, itu berarti cangkemnya siapa? Saudara, bukan sekali, 2 kali, 3 kali saya dengar cerita, segitu loh Pak Hasan dinubuatkan, itu umurnya masih panjang. Terus mati Pak Hasan. Loh. Ini gimana? Karena lihat saudara, yang pasti dulu saudara dan saya perhatikan, yang keluar dari mulut Tuhan yang dicatat di Alkitab, itu dulu pertama. Jadi, kalau saudara tidak suka sama baca Alkitab, saudara suka cari nubuatan pendeta, itu keliru 100%. Jangan terpana dengan orang punya karunia. Ya, sekalipun saya punya karunia, saya tidak senang orang cari saya karena saya punya karunia. Karena kembali di sini, kembali firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan. Tuhan bilang itu tidak akan kembali sia-sia, itu akan berhasil melakukan apa yang dikeluarkan itu. Tapi banyak orang, saya tidak suka dengar pengajaran. Saya tidak suka dengar khotbah. Ya berupa saya harus berubah, saya harus adaptasi, saya senangnya dengar Tuhan yang merubah nasib saya. Betul? Tuhan akan beri saya ini. Nah, itu bukan keluar dari mulut Tuhan, saudara. Contoh, saudara dijanjikan mobil. Saudara cari kata mobil di Alkitab, seluruh terjemahan tidak ketemu. Betul? Loh, iya apa enggak? Iya dah. Enggak ketemu, saudara. Janji saudara dikasih rumah. Ada memang, tapi di surga, kata Alkitab. Ayo, iya apa ya? Ada Tuhan janji rumah, maka aku memberikan kamu rumah di daerah elit. Gitu ada? Saudara cari seluruh Alkitab, nggak ada. Tapi senang dan berharap itu keluar dari mulut pendeta. Iya apa enggak? Jujur. Agak diam lagi. Ya, ini kalau khotbah gini, kalau saudara-saudara, itu khotbah motivator, saudara. Membangkitkan saudara dan punya semangat, itu memotivasi. Memotivasi yang keliru, itu menyesatkan. Saudara, itu menyesatkan, memompa-mompa orang, saudara, dan memberikan harapan palsu, itu lebih menyakitkan, saudara. Nanti karena kalau tidak terjadi, orang udah berharap, terus tidak terjadi. Saudara, ya ini mesti lihat, makanya yuk kembali ke sini. Harus dari mulut Tuhan. Yang keluar dari mulut Tuhan sudah yang pasti adalah firman Tuhan. Sudah itu dulu dicari, jangan cari nubuat-nubuat. Ya, beberapa waktu lalu juga ada. Pak Hasan, saya ulang tahun bulan ini. Terus mungkin ada pesan Tuhan. Nah, jawabannya pesan Tuhan dari kitab Kejadian sampai Wahyu sudah baca habis. Amin.
Dan enggak Pak, saya kepinginnya langsung dapat loh itu saudara. Enggak mau belajar, tapi langsung kepingin dapat pesen. Kalau saudara punya anak, saudara ngomong enggak dengar, ngomong enggak dengar, ngomong enggak dengar, ngomong bantah, ngomong lawan, ngomong apa. Terus saudara mau ngomong terus, suatu saat saudara diem akhirnya, betul? Ya sudahlah, betul? Diam terus. Ya apa enggak? Saudara, biarin lah. Nih aku ngomong malah tambah sakit hati, ya toh. Terus tiba-tiba ingin ngomong. Kok enaknya? Jadi on off mulutnya Tuhan saudara yang setel, betul? Kapan dia mau Tuhan harus ngomong kapan enggak boleh ngomong di setel. Saudara, ini masalahnya kita sebagai orang percaya. Terus saudara lihat yang kedua. Firman yang keluar dari mulut Tuhan pasti berhasil melakukan yang disuruhkan. Di dalam firman itu ada suatu kuasa, ada suatu perintah untuk menjadikan sesuatu yang dari hati Tuhan. Poin ini saudara, ya, adalah poin yang penting karena kalau kita tidak mengerti, kita kembali menjadi Kristen yang berfantasi bukan beriman. Ingat, ya, seluruh Alkitab saudara, ketika Tuhan berfirman, itu ada maksudnya, ada tahapan prosesnya, ada etape untuk menjadikannya. Bukan ketika dia berfirman, saudara, ya, kemudian langsung yang dia firmankan kepada saudara dan saya terus terjadi. Enggak. Saudara, ya, ketika dia menciptakan langit dan bumi, langsung terjadi. Tapi ketika dia berfirman buat hidup kita, di dalam banyak hal, itu ada proses yang panjang. Dan orang tidak menyukai proses. Saudara, orang tidak menyukai proses. Orang selalu membayangkan hasil akhir. Makanya saudara, di banyak tempat, ya, tempat di mana saya sering melayani, roh saya merasa mereka senangnya ya kita undang Pak Asen. Terus ya sudah, nanti Pak Asen yang doakan. Terus ya didoakanlah, dinubuatkanlah. Terus mereka berharap semuanya jadi. Tapi ketika Tuhan suruh saya mengajar, mereka tidak tertarik. Kami cuma tertarik Bapak nubuatkan. Kami cuma tertarik Bapak lihatlah apa yang mau terjadi. Terus kira-kira dolar ini gimana. Ya, itu bikin pegel saudara. Ya, terus ada lagi juga kan, waktu saham berapa perusahaan Indonesia dari nilai 2.000 itu turun ke 100 rupiah. Ya, saya ditelepon, Pak Asen gimana saham ini? Bisa 100 rupiah Pak Asen dari 2.000. Tuhan bagaimana? Tuhan bilang, jangan dijual, akan naik. Benar saudara, naik dari 100 kemudian menjadi 2.400 dari 2.000. Tapi saudara, mereka begitu naik ke 2.000 sudah ketakutan pada jual semua. Begitu dia jadi 2.400 baru hubungi kita. Pak Asen bener ya naik ya. Loh, kan Tuhan bilang, tapi sudah saya jual Pak Asen, nah bagus. Ya wes ya. Lama-lama saya akhirnya belajar tidak usah ngomong. Tidak usah cerita daripada bikin pegel hati. Itu saya tahu karena dia telepon, Pak ternyata sekarang jadi 2.400. Terus udah saya jual Pak. Kan Tuhan sudah bilang dia naik. Kenapa dijual waktu harga 2.000? Saudara, kan kalau saham mainnya kan enggak 100 200 lembar kan. Mainnya itu puluhan ribu lembar, saudara, ratusan ribu lembar mainannya. Jadi walaupun 400 rupiah dikalikan, nah itu bedanya saudara ya. Makanya jadi kembali ke sini saudara, pasti akan berhasil terhadap apa yang disuruhkan. Jadi apa saudara? Tuhan jamin pasti berhasil. Jadi kalau firman itu pasti tergenapi, pasti terjadi dengan syarat keluar dari mulut Tuhan. Berarti dengan syarat juga hamba Tuhan itu dengar dari mulut Tuhan. Kalau tidak dari mulut Tuhan jangan. Saudara, ya. Karena kan banyak seperti tadi di radio saya ngomong, wah nanti saya kaya pastikan katanya. Kedatangan Tuhan 5 tahun lagi. Ada loh kan banyak. 2009 itu. Ya, sekarang 2000 berapa? Katanya 5 tahun. Sudah lewat berapa tahun? Mungkin Tuhan dalam perjalanan ketemu alien dulu di planet mana, jadi ngobrol-ngobrol ya, lupa turun, betul begitu? Ada. Nah, ini manusia aneh-aneh. Nah, kembali sekarang yuk kita lihat, ya. Ketika Tuhan berfirman, ya, kita mau belajar sedikit, saudara, ya. Waktu dia berfirman, ya, apa sih yang Tuhan
kerjakan ketika dia berfirman. Apa langsung cuma bilang, kamu akan kubuat berhasil, kamu akan kuangkat, kamu akan kupakai jadi saluran berkat, kamu, hanya seperti itu. Nah sekarang kita mau lihat saudara ya, di kasusnya Bapak Abraham. Ya, kita usah buka di Kejadian pasal 12 ya. Pertama saudara, ketika Tuhan berfirman kepada Abraham, Tuhan bilang apa? Pergilah dari negerimu, dari negeri sanak saudari, dari sanak saudaramu ke negeri yang akan aku tunjukkan. Aku akan membuat kamu menjadi bangsa yang besar. Lihat sekarang saudara, ketika Tuhan berfirman dia bilang pergilah. Betul. Jadi bergeraklah, majulah, biar aku tuntun perjalananmu sekarang. Aku arahkan tujuan hidupmu sekarang. Itu loh. Halo. Jadi saudara dan saya, terus terang saya bilang, ya. Bulan kemarin saya ketemu dengan seorang pengusaha yang sudah dipanggil oleh Polda. Ya, pimpinannya sudah ditangkap. Itu 1 bulan ditahan. Kemudian orang-orang di perusahaan itu sudah 4 orang yang ditahan, saudara. Karena kasus pembangunan perumahan, kasus pembangunan apartemen, kasus pembangunan apa macam-macam yang tidak ada, yang fiktif. Ya, terus saya ngomong sama dia datang bersama istrinya, ternyata yang diurusi bukan dia, tapi istrinya. Tuhan katakan, saya tak bilang sama dia, maaf ya, punya saudara, punya. Maaf, saudaranya itu jenis kelamin ini, betul Pak. Terus, kenapa sakit hati sama saudara? Ya Pak, saya dibedakan, dia katakan. Mama saya sayang dia, tidak sayang saya. Sampai anak kami pun dibedakan. Anak saya nggak disenangi sama mama saya. Tapi anak dari adik saya sangat disayangi mama saya. Jadi turunnya bencinya mama itu benci sama anak perempuan sampai benci sama anaknya si anak perempuan. Saudara, si cucunya. Sedangkan anak kesayangan disayang sampai jadi kepahitan. Ya. Terus, ayo sekarang kita doa ampuni. Terus dia diurusi, saudara, dia diurusi. Ya. Tidak kemudian, oh ya ini apa? Pak, saya sudah dipanggil di Polda, diperiksa. Terus, kayaknya saya akan masuk, Pak. Terus, oh ya kami tongking, kami tolak. Nah, itu cangkem. Bukan dari Tuhan. Ya. Lama sekali Tuhan urus masa lalunya, saudara, yang kepahitan. Padahal masa lalunya dia bilang, Pak, saya dari keluarga sangat mampu. Ya, dari keluarga yang dari kecil pun saya sudah naik Mercy. Dia katakan, oh ya bagus. Terus tapi punya kepahitan luar biasa. Jadi saudara, kalau saudara ada sayang anak lebih, hati-hati ya. Hati-hati ya, apapun alasannya. Contohnya, ini dari kecil sakit-sakitan Pak. Jadi sampai dia besar, tidak sakit-sakitan pun saya lebih sayang dia Pak. Itu hati-hati. Halo. Alkitab dengan jelas bilang, hai orang tua jangan membangkitkan kemarahan anak. Anak-anak coba dibedakan, pasti sakitnya luar biasa. Jadi hati-hati. Bersikaplah yang benar sama anak. Saudara, jadi jangan, penting saya pergi ibadah. Masalah anak saya itu anak saya, mau apa? Jangan urus. Loh, ada ayatnya mengatakan, saudara. Jangan membangkitkan kemarahan anak-anak. Jelas itu, saudara. Kadang kan orang tua tidak kasih contoh, tapi nuntut. Betul. Kamu baca firman sana, jangan main HP. Sementara orang tuanya main HP aja. Itu kan tidak benar. Halo. Saya orang tua tidak sekolah lagi, jadi kamu tidak usah ikut. Loh. Kasih contoh, bukan cuma kasih omongan. Saudara. Ya, kadang orang tua seperti itu. Apalagi kalau yang paling besar, paling disayang. Alasannya ini anak sulung. Saya pernah ketemu itu, saudara. Ya, saya kenal baik dengan anak keduanya. Sementara anak sulung paling disayang, tapi bikin papa bangkrut habis. Anak sulung, secara tradisi ini anak sulung. Jadi semua di tangan dia. Anak kedua kerja sama anak sulung makan gaji. Terus yang lebih jahat lagi, iparnya, saudara, kokonya punya istri ini, walaupun ini adalah saudara kandung daripada suaminya, diinjak-injak juga. Saudara, perempuan kalau tidak bertobat itu, saudara, biasanya cinta keluarganya sendiri.
Saya mau beritahu saudara, kalau nggak bertobat. Betul? Cinta keluarga sendiri dan biasanya tidak seneng nek suaminya cinta keluarga suaminya sendiri. Tapi kalau sudah tobat seimbang, saudara. Betul? Loh, perempuan itu punya kecenderungan, saudara. Walaupun dia sudah nikah, katakan dia pindah ke planet Arkadia situ, iya, dia tetap kadang-kadang lebih perhatian sama keluarganya sendiri. Dan biasanya tidak nyaman nek lihat suaminya juga memperhatikan keluarga suaminya sendiri. Ya, beberapa waktu lalu kan ini dia dihubungi saya, kok ada orang sakit. Terus udah ditolak kok dari rumah sakit di luar negeri. Terus ya udah pulang sekarang, udah ditolak. Berarti kalau udah ditolak apa? Nggak ada obatnya. Biasanya pesannya kasih aja dia makan apa saja yang dia suka, karena habis itu dia nggak bisa makan lagi gitu loh saudara. Ya toh, dia yang akan dimakan belatung. Nah, terus saya doa, Tuhan kenapa orang ini? Terus ada beberapa pesan yang perlu disampaikan. Salah satunya saya bilang, Nyo kamu tanya ya, saya dapat kata ponaan. Ponaan apa? Tanya dia. Terus dijawab oleh istrinya, oh dulu sebelum sakit dia janji mau sekolahkan ponaannya keluar, cuma cangkem tok. Alasannya kalau ada uang. Tapi sakit keluar negeri bisa bilang nggak ada uang loh, lucu toh. Ini kan ditolaknya dari rumah sakit luar negeri. Tapi janji kalau punya uang. Kenapa enggak jadi kirim? Enggak ada uang. Loh, ke luar negeri pakai apa? Pakai daun. Pakai doa, pakai minyak. Ya, minyak urapan dipakai ke luar negeri. Siram pesawatnya terus bisa naik sendiri gitu. Orang enggak ada lihat terus duduk gitu. Sembarang. Saudara. Tapi kemudian dijawab. Ada teguran-teguran saya suruh sampaikan. Dijawab apa? Nanti kita mau ketemu hamba Tuhan yang punya urapan kesembuhan. Jawabannya gitu. Saya bilang sama dia, enggak usah urus. Jangan lagi urus. Kenapa saudara? Firman Tuhan kalau mau tegur itu kan Tuhan mau bereskan dulu. Satu, entah Tuhan mau sembuhkan, jadi dia harus ada pemberesan dosa-dosa yang menghalangi Tuhan jamah. Atau yang kedua, dia mau dimatikan, tapi supaya mati Tuhan punya malaikat yang jemput. Ada pemberesan dosa. Jawabannya, nanti mau ketemu hamba Tuhan yang diurapi ya sudah lu urus sana. Dan sudah mati orangnya. Saudara, kadang-kadang seperti itu saudara. Umat Tuhan itu kalau sudah dapat teguran paling alergi. Ya, umat Tuhan itu kalau sudah disuruh, ayo pemberesan, kamu dulu janji orang begini, dulu kamu, paling males saudara. Tidak mungkin hamba Tuhan yang diurapi kesembuhan itu bisa sembuhkan dia. Kalau dia melayani dari Roh Kudus pasti sama pernyataannya, tidak mungkin beda. Kecuali dia dukun. Kenapa? Disuruh beres kan. Lalu janji sama lu punya ponaan, sudah kasih orang harapan terus lu tidak kirim-kirim dia pergi sekolah. Alasannya miucen, tapi lu pergi luar negeri berobat miucen. Itu uang apa dipakai? Sembarang. Berapa hari lu kan udah mati. Ya. Kenapa? Kan enggak. Alasannya, tidak usah ketemu hamba Tuhan yang gini lah, teguran dok, ketemu hamba Tuhan yang diurapi kesembuhan naik. Nah, buktinya mati toh. Kenapa? Nek kita satu roh melayani, tidak bisa bertentangan pernyataannya. Nek kita satu roh melayani, tidak bisa berlawanan pekerjaan roh itu. Saudara, satu negur kok, tidak mau ditegur kok bisa sembuh. Sembarang. Saudara. Makanya saya bilang sama dia, tidak usah diurus lagi. Kenapa? Tidak mau dengar teguran. Jawabannya malah ditegur, terus jawabannya, kita mau ketemu hamba Tuhan yang diurapi kesembuhan. Gitu jawabannya. Saudara, daripada ruwet-ruwet ketemu orang yang cuma mau minta disembuhkan. Kalau saudara baca Mazmur 103 ayat 3 mengatakan, dia yang mengampuni segala dosamu dan menyembuhkan segala penyakitmu. Ketika Tuhan bilang, hai anakku dosamu sudah diampuni, orang lumpuh itu jalan. Pengampunan. Saudara, dia mau disembuhkan tanpa pemberesan sama Tuhan. Pokoknya ini hamba Tuhan kesembuhan. Terus bisa hamba Tuhan itu langsung sembuhkan dia dengan kuasa si hamba Tuhan tanpa nurut Tuhan. Mana bisa? Tidak bisa. Saya punya karunia bernubuat. Tapi kalau saya tidak disuruh bernubuat, tidak bisa keluar dari mulut saya nubuatan. Saudara, tidak bisa terus saya bikin karang-karang supaya dia senang. Maaf, keinginan hatimu akan segera diberikan Tuhan. Keinginannya apa? Pokoknya keinginan hatimu. Loh. Saudara, itu yang mana keinginan hati? Apa keinginan hati waktu putus asa mau mati? Terus Tuhan bilang, iya. Nah itu, mau saudara. Loh kan keinginan hati kita banyak, betul?
Iya apa enggak? Kalau Tuhan mengetahui dan akan mengabulkannya. Yang mana? Kalau yang lagi putus asa dulu berantem sama suami ingin mati, terus itu yang dikabulkan sekarang mau? Oh enggak, dia sudah berubah Tuhan, enggak. Ya, tak tengking batal Tuhan, enggak minta. Sembarang, saudara. Yuk kembali ke sini ya. Firman Tuhan bilang, akan berhasil. Kembali. Nah, lihat, ketika Tuhan punya rencana untuk menjadikan Bapak Abraham itu memberikan satu, tanah Kanaan. Kedua, menjadikan dia bangsa yang besar. Tuhan bilang apa? Satu, tinggalkan dulu. Betul? Tinggalkanlah apa? Tinggalkanlah Jadi saudara, ketika saudara dan saya, Tuhan berfirman, Tuhan bilang tinggalkan dulu. Apa yang perlu ditinggalkan? Coba lihat. Kenyamanan. Biasa nyaman bagi gereja hari Minggu, ya hari lain kalau sempat, kalau pembicaranya terkenal, kalau KKR pembicara luar negeri, luar angkasa, misalnya, ya toh, luar bumi itu, enggak tahu. Itu kan kita nyaman. Tapi kalau disuruh punya kehidupan yang rutin berdoa, saya nggak ada masalah. Ngapain berdoa, Pak? Saya tidak banyak pergumulan, ngapain saya harus berdoa? Saya tidak melayani, ngapain saya perlu berdoa seperti hamba Tuhan? Loh, memang enggak. Saudara tidak disuruh berdoa seperti hamba Tuhan berjam-jam. Tapi bukan berarti saudara boleh berdoa hanya 1-2 menit. Iya dong. Saudara. Jadi tinggalkan negerimu. Tuhan bilang, ayo bergerak, jangan diam di tempat terus. Nah, Kristen kan banyak Kristen diam di tempat. Betul? Kayak apa enggak? Jalan di tempat. Gerak ya. Begini terus, kalau saudara begini terus. 50 tahun saudara begini terus, tidak akan maju 1 meter. Betul? Iya apa ya? Kalau enggak percaya, ayo kita coba sekarang. Saya tinggal saudara sampai jam 12 saya balik lihat. Ada maju enggak semeter? Enggak ada saudara. Kita sering kali jalan di tempat. Jalan di tempat maksudnya apa? Ya rohaninya ya sama seperti itu. Motivasinya cari Tuhan, cari pesugihan. Tetap sama dari tidak bertobat, sampai melayani. Terus ngenteng no Tuhan, perlakukan Tuhan cuma disuruh-suruh. Suruh ini, suruh buka jalan lah. Suruh apalah, tetap sampai hari ini. Itu berarti apa? Tetap di tempat, tidak ada kemajuan sama sekali. Rohaninya. Tuhan bilang pergi tinggalkan negerimu. Terus apa? Tinggalkan sana saudaramu. Betul apa enggak? Di Kejadian 12. Tinggalkan sana saudara. Jadi sana saudara ini luas saudara. Ketika saudara dan saya dipercaya oleh Tuhan, saudara akan kehilangan komunitas. Di mana saudara dulu ada. Contoh, kalau saudara pengusaha, komunitas pengusaha. Saudara diproses. Tidak bisa kumpul lagi sesama pengusaha. Kenapa? Minder. Terus kedua, bisa nggak ada bahan ngomong lagi kan, nggak ada usaha. Ngomong apa kumpul sama pengusaha? Nih dia bilang, di sana kita invest. Kita bengong aja. Ya saya invest dalam doa. Nggak bisa. Akhirnya apa? Kita akan keluar dari komunitas. Tuhan bilang tinggalkan sana saudara. Orang-orang dekat kita itu kita kadang-kadang senang nggak senang. Tuhan suruh kita tinggalkan dalam arti bisa mereka ninggalkan kita atau kita sendiri minder dan nggak bisa lagi bergaul dengan mereka. Halo. Jadi, jangan Kristen yang fantasi, tapi Kristen beriman. Fantasi hanya memikirkan hasil akhir, tapi beriman, mengerti proses untuk mencapai hasil akhir. Itu bedanya. Terus lihat lagi. Tinggalkan sanak saudaramu, terus ke negeri yang akan aku Jadi saudara, sekalipun saudara dan saya sudah bertobat, menyadari kesalahan, menyadari dosa, berhenti bikin dosa. Itu bukan berarti saudara dan saya sudah langsung sampai tujuan. Halo? Coba sekarang pelan-pelan ya, karena ini penting. Ketika kita berhenti, misalnya main perempuan, main laki, misalnya ya, semua kan ada main-mainnya juga. Ya kecuali mainan bum-bum kar itu enggak dosa, ya. Misalnya kita ada berhenti, udah tobat, itu saudara dan saya sudah sampai tujuan? Belum. Cuman berhenti di jalan yang sesat. Sekarang mau di jalan yang sudah ada di jalan yang benar tapi nggak jalan-jalan bagaimana? Halo. Contoh ke Ungaran, sudah tepat mau masuk tol tapi sebelum masuk tol bengong aja. Ya terminggir terus meramun, begitu gimana? Sampai di Ungaran. Nah sampai. Iya Pak ya? Jadi saudara, Tuhan bilang ke negeri yang akan aku Jadi saudara dan saya disuruh walau sudah bergerak, sudah maju, sudah merubah, tapi sampai ke satu level rohani, suatu level kekaripan, suatu level ketaatan, terus baru Tuhan bilang, aku akan membuat kamu menjadi bapa banyak. Jadi
Capai dulu, saudara, ya level yang Tuhan mau. Capai dulu, saudara, etape yang Tuhan kehendaki. Tidak sekedar, saya minta ini, saya imani dikabulkan. Makanya banyak teman-teman saya, kalau maaf kata saudara, yang terus ada pernyataan deklarasi. Tahun 2018 saya lihat, mereka bikin deklarasi kan, awal tahun kemarin. Tahun Tuhan memberkati saya dengan berlipat ganda begini-gini. Kalau yang keluar dari mulut Tuhan itu firman Tuhan. Tidak ada firman Tuhan itu terus yang pasti itu bilang, tahun 2018 Tuhan akan memberkati aku berlipat kali ganda. Di mana ayatnya? Saudara cari tahun 2018 pun saudara tidak akan ketemu. Itu orang-orang hidup di dunia fantasi. Memang di dunia fantasi Dufan bagus, lucu. Untuk hiburan, ya deklarasi. What is that? Gombal. Saudara pikir semua yang saudara perkatakan itu wajib terjadi? Tuhan bilang firmanku yang pasti berhasil. Betul? Nek kita merasa omongan kita selevel dengan firman itu sudah kelewatan, ngelunjak. Oke, baik. Terus lihat. Ke negeri yang akan aku Jadi kembali ke sini saudara. Sesudah Abraham masuk ke tanah Kanaan, Tuhan bilang apa? Pandang utara, timur, barat, selatan, tanah ini yang akan Jadi saudara, ketika saudara dan saya terima janji Tuhan, terima khotbah janji, itu misal seperti yang di firman Tuhan, bukan cangkemnya nubuat palsu apalagi misalnya. Itu saudara dan saya harus bergerak secara rohani, harus maju secara rohani. Tuhan bilang, pergilah ke negeri yang akan aku Kadang saudara kita tidak tahu, Tuhan prosesnya gini terus bagaimana? Terus solusinya apa? Terus jalan keluarnya apa? Tapi Tuhan bilang, akan aku tunjukkan kepadamu. Halo? Saudara, I will show you. Kata, akan aku tunjukkan kan bisa bermakna banyak. Satu, dia akan beritahu kita, dia akan buka singkapkan. Yang kedua, memang dia akan perlihatkan kepada kita. Ini loh yang aku janji. Kan itu artinya. Sudah, coba kembali ke sini kita perhatikan. Ya. Kita rasa sudah rajin berdoa. Terus kita rasa sudah bertobat. Kita sudah lebih tekun. Kita sudah maulah ngaku-ngakui dosa. Terus kita merasa kita sudah sampai ke negeri itu. Sudah sampai ke level itu. Belum. Siapa bilang sudah? Betul saudara? Loh, kalau saya cerita sama saudara, sekian puluh tahun Tuhan proses saya belum sampai ke situ juga. Sekarang sudah 28 tahun saudara saya lewati proses itu. Belum juga. Masih panjang, masih. Kenapa? Karena Tuhan bilang, ke negeri yang akan aku tunjukkan. Nanti sudah sampai ke level itu, baru Tuhan bilang, aku akan menjadikan kamu. Ini. Tapi sampai dulu ke negeri itu. Jangan minta di tengah jalan. Halo? Baru jalan sudah minta. Halo? Iya. Coba lihat di sini. Saudara, kadang-kadang kita ini karena kembali. Saya ingat Dr. Stephen Tong ngomong. Ya, sudah berpuluh-puluh tahun gereja di Indonesia mengabaikan pemberitaan firman Tuhan di khotbah. Hanya khotbah berkat, kekayaan, kemakmuran, terobosan. Bukan pengajaran. Dan saudara tidak bisa mengharap Tuhan berubah, meniadakan pengajaran dan membuat percepatan. Tidak ada. Kenapa saudara? Itu sebenarnya dengan saudara dijanji-janjikan terus tanpa diajar yang sehat, yang benar. Mereka sedang membuat saudara dan saya jadi Kristen yang rapuh dan kemudian akan menyerah. Sudah berubah, sudah setia, sudah mana? Jadi orang Kristen yang rapuh. Jadi orang Kristen yang gak sabaran. Jadi orang Kristen yang tidak taat sampai ke negeri yang Tuhan tunjukkan. Sampai level rohani yang Tuhan inginkan. Tak mungkin kita melek. Oh dia datang, tutup lagi. Mungkin. Ya mati ya selesai. Amin. Loh iya toh. Iya apa ya? Jadi lihat. Ketika Tuhan berfirman. Dia memberikan. Aku mengambil alih langkah hidupmu. Aku mau tuntun langkah hidupmu sekarang. Aku mau jalan mimpin kamu sekarang. Nah banyak orang tidak suka. Banyak orang tidak suka. Dan saudara tahu? Perusahaan yang sekarang 4 orang pimpinannya ditahan sudah bulanan itu. Adalah perusahaan yang pernah saya saksikan dulu kepada saudara. Ingat? Yang saya waktu dapat pernyataan. Jangan ambil tanah itu.
yang seberang sungai. Masih ingat? Itu orangnya semua. Kenapa? Sombong, angkuh. Karena merasa pengalaman properti. Pendeta ngerti apa? Saya emang tidak ngerti properti, saudara. Istilah-istilah orang jual properti pun saya tidak ngerti. Istilah in-house, istilah apa, saya nggak ngerti, saudara. Saya tidak mengerti. Tapi kalau Tuhan bilang jangan ambil, jangan beli. Beli, saudara. Bangun. Laku 20%, 80% nggak ada yang beli. Nah, bagus. Sekarang udah bulanan ditahan. Tinggal pengumpulan barang bukti, terus tuntutan orang-orang apa, ya siap-siap masuk. Semuanya ngomongnya berbusa-busa. Nanti perusahaan ini untungnya untuk pelayanan. Nanti kalau kita dukung itu mulut-mulut cangkem godir. Saudara tahu godir? Tahu enggak godir? Bahasa Jawa Tengah tahu godir enggak? Agar-agar cangkem yang licin, empuk itu loh. Saudara, saya paling enggak percaya nih orang punya cangkem godir. Pak Asen nanti kalau sukses saya belikan rumah. Pak Asen nanti sukses, saya sudah bosan dengar janji-janji seperti itu. Ada 4 pabrik satu orang punya, itu semua untuk tujuan ekspor. Mereka berpisah suami istri, karena suaminya punya gendaan lagi di Hong Kong. Jadi tiap ekspor barang, pembayarannya dikirim ke istri mudanya. Jadi tidak kembali ke Indonesia, dikirim ke istri mudanya. Nah, istri tua kan bingung. Betul, dikirim barang sekian banyak. Kirim. Akhirnya mereka pisah. Waktu pisah, istrinya tanya, Pak Asen, ini ada pabrik 4, yang mana yang saya harus minta ke suami saya? Oke, kita doa. Tuhan bilang nomor sekian sama nomor sekian. Dia bilang, kayaknya benar Pak Asen, itu yang paling besar ekspornya. Saya nggak tahu. Tapi Tuhan Maha tahu. Saudara, saya nggak tanya pakai akal, Ci. Ini yang produksi apa yang ini? Ini produksi apa omsetnya? Oh, Ci, ambil yang omset paling besar. Enggak. Tanya Tuhan, bilang nomor sekian. Kayaknya benar Pak Asen, itu yang paling besar ngekspor. Terus, ya Pak Asen baik. Nanti kalau saya dapat itu, ya nanti saya akan ajukan itu harta gono gini. Nek saya dapat, saya belikan Pak Asen mobil 1 ya. Terus, mobilnya sampai sekarang ada? Enggak ada tuh. Saudara, makanya orang tuh banyak mulut sama lubang pantat sama. Omongannya sama kentutnya sama. Ya, itu namanya apa? Lambe godir. Wih, ngomongnya berbuih-buih, berbusa-busa. Sama seperti saudara, kadang-kadang kan suami kan banyak lambe godir, betul? Aku akan mengasihimu seumur hidupku. Saya bilang suami-suami loh, saya juga suami termasuk. Saya tidak bilang saudara-saudara, rata-rata kita ini lambe godir. Betul apa enggak? Ya, kenapa kamu milih aku? Kenapa banyak perempuan lain? Ya buat aku kok. Wah, perempuan itu paling seneng, saudara. Hidungnya langsung mengkrok. Betul? Terus ketika nikah faktanya beda karena lambe godir. Jadi nanti malam peluk suamimu, ya taruh tangan di sininya, bilang lambe godir, lambe godir. Lu ndak apa-apa lu, saudara. Ngomong kenyataan kenapa sih? Betul? Loh, ya. Kalau di dalam pelajaran, ya, manajemen konflik itu perlu. Ketika sampai ada suatu konflik yang besar, maka akan terjadi anti klimaks daripada konflik itu. Daripada konflik itu dipendam terus, tidak menjadi sebuah konflik terbuka, maka tidak akan ada anti klimaks, penurunan ketegangan. Itu ilmunya. Ada diem aja, ada berantem parah. Kan berapa lama enggak berantem lagi, karena sudah terkeluar semua unek-uneknya waktu berantem itu gitu loh. Tensinya tuh bannya sudah kempes. Daripada bannya, tekanannya waduh. Ini bannya kayak soknya yang mati, bukan bannya. Betul? Ban tekanan 100 misalnya. Wih, itu saudara ngisi untuk apa gitu loh, betul? Itu loh, baik. Jadi kembali ke sini. Sampai kita mencapai satu taraf tertentu, ketaatan tertentu, kekarifan tertentu, perubahan tertentu. Jadi jangan terus, kapan Tuhan? Kapan Tuhan? Tuhan bilang, kapan kau sampai di tahap itu? Ya itu mulai. Kalau kau tidak sampai, jangan tanya kapan. Halo? Dan ketika Abraham sudah 10 tahun diam di Kanaan, belum juga punya anak loh. Halo? Berarti apa?
Kita sudah mencapai level yang Tuhan mau. Sekarang ujian tertingginya adalah ujian kesabaran. Ujian ketaatan gampang, saya mau beritahu saudara. Yang paling sulit adalah ujian kesabaran. Saudara baca di Alkitab, orang-orang rata-rata jatuh di ujian kesabaran. Halo. Contoh, saya kasih contoh. Supaya saudara dan tahu, saya sudah taat, saudara saya sudah semua Tuhan. Mana? Kita masuk ujian tertinggi, yang namanya ujian kesabaran. Buktinya Tuhan bilang, teladanilah hidup para nabi yang karena kesabarannya mendapat yang Tuhan tidak bilang karena ketaatannya, karena imannya, tapi kesabaran. Saudara dan saya bisa taat, tapi belum tentu bisa sabar. Saudara dan saya bisa rela hati, tapi belum tentu bisa sabar. Halo. Itu ujian paling tinggi, saudara. Untuk sabar. Ya, kalau belum waktunya, baik Tuhan, saya tunggu. Iya, Tuhan tolong saya untuk punya kesabaran. Tidak maksa Tuhan untuk segera menolong, tapi menunggu sampai waktu terbaiknya Tuhan. Itu ujian tertinggi. Contoh. Coba lihat di firman Tuhan di Perjanjian Baru. Ya, saya tidak bahas. Ketika kenaikan Tuhan Yesus terus hari Pentakosta, ya, kan rasul-rasul diberikan urapan luar biasa. Terus orang-orang membawa harta kekayaan mereka dan meletakkannya di kaki para rasul. Kalau Yudas sabar, ndak Syautham, tahu nama Syautham? Tamak kecil, ngentit kecil-kecilan. Dia bilang, aku layani aja Tuhan. Betul? Suatu saat masa aku terus hidup begini. Ketika kenaikan Tuhan Yesus, orang-orang tidak perlu disuruh bawa. Mereka bawa semua kepada rasul-rasul. Iya apa enggak? Betul? Tidak sabar. Halo? Terus, lihat lagi di Alkitab. Bileam. Urapan punya, perkataannya jadi, betul. Sampai raja, saudara mendengar kabar dan percaya kepada dia. Berarti reputasi tingkat tinggi. Betul. Tapi lihat, saudara. Iya, memang ujiannya kalau kita punya urapan, ya kita dipakai Tuhan, dikasih karunia-karunia. Itu urapan, ya saudara, akan diawali dengan ujian keuangan. Iya, saudara. Kenapa? Ketika ada Raja Balak mengutus orang-orang yang kelas bawah datang, dia bilang nggak boleh pergi, Tuhan bilang. Betul? Tapi ketika orang-orang terhormat terus dijanjikan upah, dia pergi. Dia pergi. Dia mau upah dari manusia, bukan menunggu waktu Tuhan memberi dia upah. Dia tidak sabar. Padahal tunggu aja. Tuhan tidak mempekerjakan kita dengan gratis kok. Sekalipun orang, saudara yang kita layani, selalu gratis. Tetapi Tuhan tidak mempekerjakan kita dengan gratis. Saya tidak tujuan ngomong mau minta uang sama saudara loh ya. Tidak loh ya. Saya mau beritahu saudara. Tapi dari pengalaman Tuhan itu tidak pernah mempekerjakan orang dengan gratis. Di dalam kamusnya Tuhan itu tidak ada mempekerjakan orang gratis. Saya sudah saksikan sama saudara kan. Pelayanan saya masuk pedalaman 21 hari. Saudara tahu namanya kalau pedalaman tahun-tahun itu. HP tidak bisa tembus. Tahun 2000 saudara ke pedalaman nggak ada itu tembus HP. Ya. Nah, pergi pedalaman. Terus di pedalaman kita tidak mungkin ambil pendetanya kasih kita duit. Ya itu pun jumlahnya tidak seberapa saudara zaman itu. Ya, dapat 100.000 wis ban kamsialah. Ya, orang pendetanya 1 bulan cuma 150.000, total persembahan dari persembahan mingguan cuma pegok. Mau kasih apa? Pergi aja pelayanan. Enggak apa-apa. Keluar duit terus. Sendiri bayar ini, bayar itu. Zaman itu apalagi saudara. Ya, masuk pedalaman di surga kita naik hardtop pickup kanvas. Bukan ada tempat duduk di dalamnya, tidak ada. Saudara, cuman supir, terus di sebelah supir ini semua barang sampai atas. Di belakang semua barang sampai atas, kita duduk di atas. Saudara, sayang tidak ada fotonya zaman itu.
Duduk di atas, saudara, itu perjalanan dari pagi sampai malam. Lewat hutan, lewat rawa, ya itu kita duduk di atas pegangan. Ya, terus lewatnya apa? Sininya jurang, tuh hatop lewat. Saya walaupun beriman, kadang-kadang kan supirnya tanya, Pak, mau turun, nanti ketemu di bawah? Iya, saya turun. Lah ini jurang, sana jurang ini. Saudara tahu, ini bukit pasir, bukan batu. Ya supirnya sudah biasa. Kita tidak biasa, walaupun saya suka masuk hutan. Tapi ngerinya hutan di sana tidak sama dengan hutan daerah saya. Ya, kita turun jalan. Dia tunggu di bawah. Saudara, kiri kanan tuh jurang. Saudara nek jatuh, masih bisa setengah doa Bapa Kami baru sampai batasan. Ya. Seperti itu. Terus semua gratis. Kalau kita yang keluar duit semua. Loh, gak ada sponsornya. Terus Tuhan gratis sama kita? Enggak. Enak. Tiba-tiba keluar dari sana, saya masuk ke Lampung. Saya ingat ada yang bilang, Kuasen, Tuhan tidak pernah pekerjakan gratis. Bahkan sering kalau saya pergi Kalimantan, Sulawesi. Ya, pernah, begitu saya baru landing, saudara, di Balikpapan. Landing, saya hidupin HP. Tiba-tiba, Pak Asen, saya ada transfer sekian. Aku tidak pernah cerita, aku mau pergi pedalaman. Tidak pernah bilang, saudara-saudara, saya mau berangkat pedalaman, saudara tahu pelayanan pedalaman. Ya, sewa speedboat saja sekian juta. Gitu. Itu kan untuk nabung. Saya berangkat. Tiba-tiba baru landing. Begitu landing saya hidupin. Aku transfer. Tuhan itu tidak pernah gratis. Dia tidak pernah mempekerjakan orang tanpa memikirkan kesejahteraan orang itu. Itu loh ajaibnya Tuhan. Sekalipun manusia tidak memikirkan kesejahteraan kita. Tapi ya kembali ujiannya itu. Percaya. Apa? Ingat. Nabi palsu dipelihara oleh Isabel. Hanya Elia yang dipelihara oleh Tuhan. Hanya satu orang. Nabi palsu hidup berkelimpahan. Elia hidup di tepi sungai Kerit. Tinggal pilih dipelihara oleh si Isabel atau dipelihara oleh Tuhan. Gampang kok pilihannya. Betul? Tapi sulit untuk memilih. Kenapa sih Tuhan tidak juga kasih? Kan kita benar, mereka sesat. Kasih dong yang benar lebih tinggi. Nggak baca Alkitab. Elia nabi Tuhan. Tetapi hidup di sungai Kerit. Makan dari burung. Bukan burung gagak raksasa. Saudara tahu ukuran burung gagak? Bulunya hitam, dagingnya hitam juga? Enggak, cuman kan sugesti perasaan aja. Iya toh? Saudara, saya tahu ukurannya. Enggak mungkin dia itu membawa roti sisir satu gini besar. Enggak mungkin. Betul? Mulutnya kecil, Pak. Kecuali maaf pelikan. Kalau pelikan gede mulutnya. Kalau saudara pergi Australia, ada nonton show pelikan sore kan, panggilin dikasih makan, apa namanya? Dikasih makan dekat Gosford situ. Dari Sydney terus masih ke utara itu. Ya, dikasih makan di tepi pantai itu. Besar mulutnya, itu bisa roti sisir 6 biji masuk. Lah kalau ini kan kecil mulutnya paling segini, mana bisa menganggap besar. Jadi sekarang engkau dipelihara oleh siapa? Engkau dipelihara oleh siapa? Tanya diri sendiri. Kembali ke sini. Ke negeri yang aku tunjukkan dan aku akan membuat. Lihat. Engkau sudah sampai di sana, belum langsung terjadi. Ujian ketaatan, ujian kerelaan. Iya toh? Terus tertingginya sekarang untuk lulus. Namanya ujian kesabaran. Tidak mudah? Tidak mudah. Di Alkitab kakak rohani saya tertulis tanggal nubuatan. Alkitab kertas. Waktu itu ada hamba Tuhan. Dinubuatkan. Ya. Bahwa saya akan pergi Amerika pelayanan. Saudara. Itu ada tanggal, bulan, harinya. Dan itu sudah 27-28 tahun yang lalu. Sudah terjadi? Hampir terjadi? Iya, dulu beberapa kali. Ujian kesah. Engkau dan saya seringkali memaksakan kronosmu dan kronos saya untuk menjadi kairosnya Tuhan. Maka itu yang membuat hubunganmu dan saya sama Tuhan, kasihmu dan kasih saya kepada Tuhan hanya kasih eros. Kasih hawa nafsu. Punya keinginan begini baru cinta Tuhan. Punya permintaan begini baru datang kepada Tuhan. Itu kasih eros. Halo. Halo. Saudara, yuk lihat di sini. Tuhan bilang,
Firman yang keluar dari mulutku tidak pernah kembali sia. Dia akan berhasil terhadap apa yang aku suruhkan. Pasti, yes. Tetapi firman itu tidak langsung keluar kerja sendiri. Saudara dan saya harus mau dipimpin oleh firman yang sedang mengerjakannya. Harus dipimpin oleh firman yang sedang meluncur ke tujuan daripada apa yang Tuhan suruh. Kita seringkali macet di jalan. Mungkin mau jalan, setengah jalan, mandek, ngamuk, kecewa, ngambek. Nanti kadang-kadang, iya mau jalan lagi. Betul? Mandek lagi, kecewa. Ya toh? Purian sama Tuhan, tidak mau doa lagi. Nanti mau lagi. Betul? Halo? Halo? Saudara bisa bayangkan ya kita naik pesawat, terus pesawatnya berhenti mendadak di atas. Kemana pesawat itu? Halo? Bisa? Naik bus bisa, berhenti mendadak, dia ngerem minggir. Pesawat bisa ngerem di atas, terus stop dulu, begitu bisa? Ya bisa. Perhatikan di sini, makanya. Tuhan bilang, firmanku tidak pernah kembali sia. Tetapi lihat sifat firman itu. Ketika Tuhan berfirman, ya kan? Contoh orang Israel, Tuhan berfirman, aku akan membawa mereka keluar. Terus apa? Tuhan mimpin umat Tuhan untuk keluar langkah demi langkah. Dan sementara dipimpin itu, Tuhan kasih aturan demi Jadi, kalau saudara walaupun sudah susah, bingung, stres, justru Tuhan itu ajar aturannya, bukan janji jalan keluarnya. Halo? Halo? Dan orang muak. Orang bosan. Kenapa? Aku sudah susah ditegur. Aku lagi stres berat, malah diajar. Yang aku butuhkan pertolongan. Yang aku butuhkan solusi. Maka itu yang membuat kita selalu memberontak kepada orang Israel di padang gurun tidak butuh hukum Tuhan. Yang mereka butuh kenyamanan hidup. Halo? Mereka tidak butuh sampai di Kanaan. Buktinya mereka ingin balik terus ke Mesir kok. Kenapa? Pokok ada masalah tidak enak ingin balik. Jadi yang mereka cari sebenarnya apa keluar dari Mesir? Hidup enak. Itu saja. Kemana? Terserah di mana saja. Yang penting hidup enak. Dan itu roh sampai hari ini masih bekerja di banyak orang percaya. Yang penting kan saya cari hidup nyaman, Pak. Usaha lancar, penghasilan bagus, sehat. Itu saja yang saya cari. Entah saya dekat sama Tuhan. Tidak penting lah itu. Itu untuk pendeta yang melayani. Entah saya harus peka dengar suara Tuhan. Itu tidak penting, Pak. Saya tidak nubuat kok. Yang saya penting cuman, ini loh ekonomi berlimpah ruah. Persis toh. Miripnya 100%, betul. Hanya mencari hidupnya nyaman. Makanya saya bersyukur di proses Tuhan habis-habisan. Supaya berani nyampaikan firman kayak gini. Kalau enggak mikir, saudara. Kenapa? Karena umat Tuhan itu kalau kita khotbahin yang baik-baik saja, baru mereka senang. Baru mereka itu mulai buka dompet. Memberkati. Kalau yang keras-keras, jangan buka dompet. Hati aja sama sekali dia nggak buka kok. Tapi Tuhan bilang, ada hampir 1000 nabi palsu dipelihara oleh Isabel. Dan mereka makan dari mejanya Isabel, dikatakan begitu berlimpah ruah. Dihormati dan dihargai. Tapi hanya satu nabi yang dipelihara oleh Tuhan. Dan dipeliharanya bukan di istana lain yang lebih mewah. Di anak sungai, namanya sungai Kerit. Kalau saudara sekarang pergi ke Yordania, saudara akan hanya ketemu bekas sungai. Tidak ada sungainya lagi. Sudah tidak ada. Hanya bekas. Sudah mengering. Tidak ada lagi bekas airnya sama sekali. Sudah selesai sungai itu. Bukan sungai yang terkenal. Seperti sungai Serayu, sungai apa. Yang sampai hari ini masih bikin banjir dan lain-lain. Itu sungai sudah tinggal cerita. Jadi sekarang kembali. Kau berharap akan Tuhan jawab, berharap janji Tuhan digenapi, berharap apa yang ditulis firman Tuhan kita akan diangkat. Jangan berfantasi, tapi beriman. Tapi Pak, saya butuh pertolongan sekarang. Kalau saya disuruh berubah-ubah dulu nanti terlambat. Yang bilang siapa? Yang bilang siapa? Betul. Apa kemudian ketika Ishak lahir 1 tahun, maka Abraham mati? Tidak toh? Betul. Loh,
Iya apa enggak? Sampai besar, betul apa enggak? Sampai kawin, masih loh Abraham melihatnya. Terlambat enggak Tuhan? Maka kemudian Sarah mengandung dan Abraham meninggal. Ketika Ishak lahir, dia enggak ketemu bapaknya. Begitu ceritanya. Gombal. Seringkali saudara, Tuhan bilang, makanya di ayat di atas ya kalau saudara perhatikan Yesaya 55 dikatakan apa? Pikiranmu bukan pikiranku. Rancanganmu bukan rancanganku. Kalau bahasa Inggrisnya bilang, saudara saya akan buka terjemahan bahasa Inggrisnya, bagus sekali. Jadi harus sesuaikan dengan pikiran Tuhan. Jadi kalau saudara ada mubeng-mubeng pikirannya tambah panas, semua terus jalan buntu, sudah berhenti mikir. Sekarang ku bawa ke hadiratmu, ku pikir-pikir tidak ada jalannya Tuhan. Gitu loh, jangan kalau kayak tong Aladin, saudara tahu tong Aladin, tong setan? Pernah nonton pasar malam ada tong setannya? Muter-muter itu. 5 jam ya dia muter di situ, tidak kemana-mana. Tuhan bilang apa? I don't think the way you think. Caramu berpikir itu tidak sama dengan caraku berpikir. Caraku berpikir tidak sama dengan caramu berpikir, kata Tuhan. Terus? The way you work isn't the way I work. Caramu mengerjakan sesuatu tidak sama dengan caraku mengerjakan sesuatu. Lihat di sini. Jadi, supaya cara kita bekerja seperti mau Tuhan, ikuti mau Tuhan. Halo? Loh, kalau cara kita bekerja, saudara, mungkin oke kita pengalaman. Terus kita dapat cuan. Ya, kita tidak mengalami suatu namanya cuan yang berbentuk mujizat. Saya pernah kasihkan sama saudara kan, satu anak perempuan yang sekarang jadi menantu salah satu orang paling kaya di Semarang itu. Ketika saya khotbah di satu tempat, selesai khotbah dia datang. Pasan saya mau berhenti kerja asuransi. Syek tak, aku doa syek. Tuhan, tidak. Tapi tempat aku kerja pasan produknya kalah sama perusahaan lain. Susah aku jualnya. Tidak pernah closing sekian bulan. Tuhan bilang tidak. Tapi syukur saya banyak dirubah Tuhan. Kalau enggak, saya ini orang sangat kasar. Ya, kalau saya masih tidak dirubah, saya bilang tidak usah tanya kalau gitu, betul? Tapi terus Tuhan bilang apa? Langsung dikasih penglihatan seorang badannya tinggi, gini, tidak usah saudara, tidak saya jelasin nanti saudara. Mungkin Manu punya menantu, tidak usah, tidak penting. Ya, terus Tuhan bilang, jangan berhenti, sebentar lagi kau akan ketemu ciri-cirinya begini, rambutnya begini, model kepalanya gini. Dia akan merubah nasibmu. Dia akan merubah nasibmu. Saya pikir ya, pikiran saya cuma paling ini akan beli asuransi super besar. Itu tok pikiran saya. Ya, kan Tuhan tak bilang pikiranmu sama pikiranku beda. Saya yang dengar aja pikirannya berbeda, apalagi saudara tidak dengar. Betul. Tidak lama kemudian dia ketemu itu dan ikut asuransi jumlah sangat besar. Terus ini punya anak laki, belum punya pacar loh. Ngomong nih aku kenalkan sama anakku piye. Kenal cocok nikah. Jadi menantu salah satu orang paling kaya di Semarang. Tuhan bilang apa? Itu akan merubah nasibmu. Cara Tuhan bekerja tidak sama dengan cara kita bekerja. Tolong tanam. Tapi kita, Tuhan gini loh sini. Ayo Tuhan buka jalan sini. Tuhan bilang caramu sama caraku tidak sama. Sini Tuhan buka jalan ini. Aku mau kerja ini. Kan sudah jelas Tuhan bilang caramu sama caraku beda. Caramu kerja tidak sama caraku. Tapi Tuhan tolong aku mau kerja ini. Tolong berkati. Saudara, betapa gobloknya seringkali kita. Betul? Halo? Loh. Masih ingat kan cerita saya? Dulu teman gereja saya, dia adalah wakil pimpinan kepala cabang umum satu bank nasional. Ya. Suatu hari kami ngobrol-ngobrol di rumahnya karena kami satu gereja, satu MK, ya jadi karib. Dia bilang, "Pak, tiba-tiba saya dapat pesan, jangan pindah." Kok jangan pindah? Waduh, saya baru ngajukan katanya ke regional manager saya. Saya minta pindah ke Makassar. Kok Tuhan bilang jangan pindah. Nggak bisa pasien.
Pimpinan saya nginjek saya, Pak Hasan, saya enggak tahan. Saya minta sama regional manager saya untuk pindah saya. Tuhan bilang jangan pindah. Tapi Pak Hasan, saya nggak tahan sama pimpinan saya. Dia wakil pimpinan. Ya namanya wakil ya tetap bisa diinjak sama pimpinan, saudara. Ya, gitu. Saya bilang maaf. Saya tidak pernah mau merubah pesan Tuhan walaupun ngomong apapun. Buat saya enggak ada. Kau ngomong apapun, kalau Tuhan suruh saya ngomong gitu, saya akan ulang ngomong itu lagi, ngomong itu lagi, ngomong itu lagi. Akhirnya dia bilang, ya sudahlah kalau gitu. Tapi saya sudah kirim surat ke regional manager minta pindah. Cabut. Saya bilang, ya cabut aja surat itu, bilang enggak jadi. Kenapa? Kan kau yang mohon, bukan perusahaan yang mau pindahkan. Akhirnya dia, oke lah kalau gitu, ya kok, baik. Dia cabut. Enggak pakai nunggu setahun, saudara. Pimpinannya dipindah. Pimpinannya dipindah, dan dia langsung menjadi kepala cabang umum di provinsi itu. Dan di bank itu, enggak ada, saudara, orang tamatan SEMEA menjadi pimpinan. Jadi tellernya tok minimal D3. Tuh sama tempat kerjanya Pak Arjo tuh. Itu sudah perusahaan. Tellernya aja minta D3. Lah ini tamatan SEMEA tok. Dan di sejarahnya enggak ada, saudara, kan levelnya macam-macam kan. Walaupun sama KCU, tapi ada KCU yang lebih besar sama yang lebih kecil, walaupun sama-sama KCU. Dan sejarahnya, saudara, enggak boleh wakil itu langsung menjadi pimpinan di cabang yang sama. Harus dirotasi dulu ke cabang yang lain. Yang lebih kecil, walaupun sesama KCU, tapi kelasnya berbeda. Mukjizat bisa terjadi. Tuhan bilang, caramu kerja enggak sama caraku. Jadi kalau sudah tahu sekarang, saudara dan saya, lebih baik apa? Nyerah sama Tuhan, nurut cara Tuhan, daripada maksa Tuhan bekerja. Halo? Tapi sampai hari ini doa tetap maksa Tuhan, betul? Yuk sekarang. Tuhan bilang, caramu berpikir sama caraku berpikir sama sekali berbeda. Cara kerjamu sama cara kerjaku juga sama sekali berbeda. Jadi jangan paksa Tuhan bekerja menurut doa kita. Tunggu aja dia bekerja, selesai toh. Halo? Loh. Ya Tuhan mau bekerja caranya gini, monggo Tuhan, ya toh. Kan ada lagunya monggo nderek Gusti, ya toh. Loh ya toh. Itu nderek Gusti artinya ngikut toh. Siapa yang di depan kalau nama ngikut? Tuhan. Tapi kita seringkali seret Tuhan. Tuhan masalah saya kayak gini, ayo cepet jawab, ayo. Persis kayak anak-anak di toko mainan, sini, ma. Halo? Mari kembali. Firman yang keluar dari mulutku, kata Tuhan, tidak pernah kembali sia. Jadi firman itu tidak Tuhan tarik kembali, tidak Tuhan batalkan, tapi dia akan terus bekerja menembus segala macam halangan, rintangan, dan apapun yang Ketika Tuhan kasih Yusuf mimpi, saudara lihat halangannya, saudara-saudaranya menghalangi dia. Betul? Ketika dia diangkat oleh Potifar, istri Potifar menghalangi dia. Tembok-tembok penjara menghalangi dia. Terus gagalkah dia? Maka Yusuf mati dalam kondisi ngenes di penjara. Gitu kisah kita. Tuhan bilang apapun yang menghalanginya, kalau aku sudah tetapkan, pasti gitu. Sudah. Saudara mungkin ngomong, Pak Asen ngomong teori tok. Enggak. Aku praktek. Sampai hari ini Tuhan tidak pernah suruh saya khotbah lembut-lembut. Tak jalan nih. Di persona non grata banyak orang. Tak jalan nih. Saudara, ketika saya khotbah banyak jemaat dijamah disembuhkan. Ada satu yang ngomong keras sekali khotbahnya. Sama pendetanya. Langsung pendetanya beri undang. Satu tok ngomong keberatan. Langsung gak berani undang. Itu dia dipelihara oleh Isabel. Isabel itu apa? Bukan perempuan yang berkuasa. Saudara, banyak orang menerjemahkan Isabel sebagai perempuan yang berkuasa. Isabel sebagai perempuan yang lebih pintar dari suaminya. Itu bohong. Itu bukan itu prinsipnya Isabel. Isabel adalah pemelihara nabi palsu dan pembungkam nabi asli. Kalau khotbah tidak pernah tegur dosa, dia pelihara kasih makan. Dia angkat jadi nabi-nabinya. Kalau tegur dosa, tak bunuh kamu dia bilang. Dia bilang sama Elia apa? Kalau sampai besok nasibmu tidak sama seperti nabi-nabi palsuku, dia semua.
Itu Isabel. Ya, makanya banyak hamba Tuhan tuh takut kehilangan penghasilan, kedudukan. Khotbah nyeneng-nyeneng no manusia tuh. Terus nuntut perpuluhan. Saudara, mereka nuntut perpuluhan bukan karena supaya umat, alasannya supaya engkau diberkati. Sebenarnya motivasi tersembunyi satu, takut kurang. Takut tidak cukup. Yang kedua, ketamakan. Ingin korek terus. Karena kalau persembahan kan suka rela, sakarepnya. Kalau perpuluhan 10% nyata. Dan penghasilan dari perpuluhan itu 80% lebih. Saudara, itu penghasilan dari perpuluhan. Makanya mati-matian ngajarkan perpuluhan. Saudara buka sejarah Alkitab di Perjanjian Baru. Saudara buka sejarah Alkitab mulai dari gereja mula-mula. Saudara beli buku-bukunya. Contohnya, Harta dalam Bencana Tanah. Harun Hadiwijono. Saudara beli. Saudara belajar sejarah-sejarah gereja. Tidak ada gereja mula-mula mengajarkan perpuluhan. Selama 700 sekian tahun tidak ada pengajaran perpuluhan dari para rasul, bapak-bapak gereja. Yang mengajarkan perpuluhan ada Raja Charlemagne. Baca sejarahnya nanti. Kenapa paksa perpuluhan? Alasannya supaya engkau diberkati. Karena Tuhan bilang, ujilah aku. Itu perjanjian lama. Tuhan tidak pernah ngajar muridnya perpuluhan. Betul? Ketika dia bilang, yang satu dilakukan, yang lain jangan diabaikan. Dia sedang bicara sama orang-orang Farisi. Bukan kepada murid-murid. Jadi boleh tidak perpuluhan, Pak? Boleh. Tapi harus taat nek Tuhan suruh, beri ke siapapun yang Tuhan suruh, dan jumlah berapa yang Tuhan inginkan. Itu resikonya. Wah, kalau gini 10% aja, Pak. Nanti Tuhan minta 50. Gitu loh. Itu, saudara, problemnya. Ya, jadi kembali di sini. Firmanku tidak pernah kembali sia. Jadi kalau dia ngomong itu harus terjadi. Kalau dia janji, itu harus tergenapi. Kalau dia rancang, itu harus jadi kenyataan. Itu tok. Tapi tugas saudara dan saya mengerti prosesnya, mengerti waktu firman itu dikeluarkan. Saudara dan saya harus ikut tuntunan untuk membuatnya terjadi. Saudara dan saya harus melangkah untuk sampai ke tujuan yang sudah disampaikan lewat firman. Itu aja, gampang. Gampang dah. Loh, prosesnya gampang diajarkan. Sulit dilakukan. Prosesnya cuma berapa kata, selesai. Tapi saudara dan saya jalani. Tidak cukup beribu-ribu hari. Gitu loh. Halo? Jadi makanya kalau suami istri, pilih. Engkau bisa menjadi penghancur pasanganmu, atau engkau bisa menjadi penopang pasanganmu. Saling topang. Misalnya istri kita, gimana Pak? Ini sekarang kayak gini. Nah, engkau jadi penopang. Nopangnya gimana? Sayang, kamu dulu nikah sama aku itu karena ingin rubah nasib, tak? Atau karena kamu lihat aku masa depan cerah, tak? Atau kamu yang mau jadi istriku? Tanyai dia. Kan kadang orang nikah macam-macam tujuan, betul? Ya, daripada aku kerja, dia kayaknya masa depan cerah, aku jadi istrinya. Lah, ini kan, makanya kalau sudah begitu ngomongnya sembarangan. Karena emang motivasi awalnya salah. Suami juga gitu. Kenapa? Tanya dia, memangnya aku ini cuma jadi mesin beranak? Untuk berikan kamu keturunan tok gitu. Tanya dia. Orang nikah kan macam-macam motivasi terdalamnya, saudara. Ada cuma cari penyaluran supaya sah saja. Kalau hubungan seks. Jadi nikah. Terus apa? Ya sudah, nikah cuman, ya terus akhirnya tidak ada hubungan suami istri yang baik. Misalnya naik pameran perhiasan, tidak mau diajak istrinya ke sana. Alasannya kita manusia tidak usah yang duniawi. Nanti di surga aja. Di surga kan tanahnya dari emas. Kau mau pakai berapa banyak kau tempel-tempel di bumi, jangan. Betul? Terus dia punya tembok dari batu kau ambil aja gantung-gantung, besok berlian berapa besar, nanti di surga, di bumi tidak usah. Makanya saya sering saran, nek laki kayak gitu, beli boneka seks aja. Kayak dah, dia tidak akan minta perhiasan, tidak minta apa. Halo? Makanya kasih, saya juga gitu, istri saya kasih satu nomor rekening, saya tidak mau. Udah lu mau pakai. Selama masih banyak lu pakai, tapi kalau sudah agak mulai aku bicara ini loh, aku sedang kayak gini, aku kasih tahu sih. Jadi ngurangi pakai. Gitu supaya. Sekarang di sini siapa istri-istri yang pegang rekening sendiri, angkat tangan? Saya sih pegang, Pak, semua saya pegang, tapi pakai tidak boleh. Numpang gini tuh megang. Terus ngapain?
kasih pakai. Loh, suami istri itu nek diberkati itu untuk semua, untuk istri, untuk suami, untuk anak-anak, bukan hanya untuk suami. Tapi Pak, istri saya boros. Wajar lah kalau perempuan itu boros karena dia yang pergi urus bayar listrik, bayar air semua. Maka kau mau urus bayar listrik, bayar air, pergi beli beras mau. Laki apa mau urus-urus gitu? Terus dia bilang, wah si Diku robek-robek, baik aku yang pergi belikan. Ngapain ya gitu-gitu, jijik. Ya, dia beli sendiri. Betul. Lu ada lu saudara di persekutuan kita yang laki kayak gitu. Istrinya sampai ngomong, Pak Asen, beli CD dia yang pergi belikan Pak Asen. Kenapa saking gak mau sekasih istrinya pegang uang? Itu di persekutuan kita. Sampai saya kadang-kadang, Tuhan, aku kok disuruh ngurus orang-orang antik begini Tuhan. Kok kasih lah ngurus orang yang agak baik-baik gini kok orang antik begini Tuhan. Ini kisah nyata, aku gak karang, istrinya ngeluh. Terus dia bulan kalau mau belanja, istrinya pulang pergi orang tuanya minta uang. Padahal suaminya developer perumahan. Kok tahu lah aku pergi doakan proyeknya. Saudara, keluarganya punya pom bensin dan segala macam. Tidak mau kasih istri sama sekali pegang duit. Jadi istri mau beli apa pulang ke rumah orang tuanya minta uang. Oh kalau anakku itu saudara, tak panggil, aku kangin bedil. Bener, kamu tinggal pilih hari ini. Betul, aku di penjara, kamu dikubur. Kok enak ngambil anak perempuan orang kayak gitu? Sudah tahu anak perempuan itu dari lahir mahal tau biayanya. Pakaiannya, gunting rambutnya, semua mahal dari lahir. Kalau anak laki dari lahir murah, sudah mau kawin baru mahal. Betul, mesti beliin dia rumah, mesti beliin dia apa untuk rumah tangganya, itu baru mahal di situ. Gunting rambut 10.000 dia rapi kok. Ambil anak orang kok kayak ngambil apa? Itu ngambil monyet enggak masalah. Di hutan enggak pernah kasih makan ambil aja. Ini kan ruwet. Betul, ayo berubah makanya. Loh salah satu juga aspek ataupun pendukung kebahagiaan itu juga uang loh. Bukan hanya firman Tuhan, betul uang. Ya apa enggak? Aku kepingin beli itu, bisa beli. Seneng lihat, gitu. Seneng pakai. Itu kan juga salah satu unsurnya, yaitu duit, sien. Kita manusia rohani, kita bisa bahagia dalam hadirat Tuhan. Makanya kalau saudara-saudara tidak bisa bahagiakan pasanganmu, tunggu waktunya ya. Tuhan hancurkan kau ya. Saya ngomong terus terang. Kalau tidak bisa bahagiakan anakmu, tunggu waktunya Tuhan hancurkan. Banyak buktinya. Bahkan orang yang ada di tempat ini malam hari ini adalah buktinya. Saya tidak lihat orangnya. Ketika engkau tidak mengerti waktu Tuhan memberkatimu, kau merasa karena kepintaranmu, karena hokimu, kau tidak mengerti maksudnya, maka Tuhan berhak memecatmu jadi bendaharanya. Tuhan berhak memecat bendahara. Jadi hati-hati. Engkau berurusan dengan Tuhan. Kau tidak berurusan dengan mertuamu. Kau berurusan dengan Tuhan. Kau tidak berurusan dengan ipar-iparmu. Kau berurusan dengan Tuhan. Saya juga berurusan dengan Tuhan. Ya, hati-hati. Engkau jadi istri. Suamimu itu bukan Tuhan. Jadi jangan mengharapkan dia segala sesuatu. Dia bukan Tuhan. Betul? Nuntut dia segala sesuatu, dia bukan Tuhan. Dia punya keterbatasan. Ya, suami juga jangan perlakukan istrimu sebagai gendut. Dia istrimu. Mungkin ini peringatan di antara saudara yang saat ini masih pegang duit. Tuhan bisa menghabiskan saudara dan saya dalam sekejap, saya mau beritahu. Masih ingat cerita pengusaha batu bara itu? Sekitar 2 minggu lalu saya ketemu dia. Dari tinggal di rumah yang sekian puluh miliar. Sekarang rumah yang super mewah harus dijual untuk pindah rumah yang kecil. Aku ketemu dia, saudara. 2 mingguan lalu. Dari punya uang sekian banyak. Buat Tuhan gampang. Amin.
Selesai. Hilang semua itu, saudara. Tak betonin. Aku belikan lemari, besi cap tebel, ditiup nggak bisa melayang. Oh iya, nek manusia yang niup, nek Tuhan yang tiup. Mau seberat apa? Hilang itu ke dasar laut. Ya, jadi saudara-saudara hati-hati di sini. Ya, yang masih menuhankan uang. Tuhan bilang apa? Tunduklah kepada Tuhan dan lawanlah iblis. Tapi jangan tunduk kepada uang dan sering coba-coba lawan iblis, tak mempan. Jangan menjadikan uang adalah Tuhan. Alias, kalau Tuhan bilang apa, sekalipun itu tentang keuangan, nurut. Contohnya, turuti mau istrimu. Ya turuti. Tapi Pak, dia mau ya turuti, Tuhan bilang. Berapa hari lalu, saudara? Saya dapat kabar. Kan waktu itu saya dapat pernyataan. Begitu dia kenal saya, pertama kali dia datang ke hotel, ya, tiba-tiba Tuhan ngomong, rumah itu aja diurus, rumahmu enggak diurus. Ibu kandungnya bilang, bener Pak Asen, bener itu. Dia ngurusi aja Pak Asen, rumahnya sendiri dia enggak urusi. Nah Tuhan bilang sekarang, turuti mau istrimu. Istrinya mau pindah ke rumah yang lebih besar karena anak-anak sudah besar semua. Terus akhirnya dia mau nurut, saudara. Iya baik Pak Asen. Saya mau nurut. Terus kapan Pak Asen bisa sama saya jalan pergi lihat? Oke, saya bilang nanti. Ya saya lihat jadwal saya. Oke. Ya. Terus dia jemput saya, saudara. Singkat cerita ya. Terus kami, ini mau dijual Pak Asen. Oke, yang mana kita? Sini. Kan enggak usah masuk, enggak usah lihat. Tuhan bilang bukan. Terus jalan lagi. Bukan, Tuhan bilang enggak usah lihat, enggak usah lihat. Tuhan bilang bukan. Jalan lagi, kan ada 5 waktu itu yang mau dijual. Jalan lagi, enggak usah lihat. Tuhan bilang bukan. Terus ada lagi. Ini dia, enggak usah masuk. Kontur tanahnya di dalam begini kan? Betul Pak Asen, ini dia. Hah? Ini 1 hektar Pak Asen. 1 hektar. Tuhan bilang belikan dan bangun. 1 hektar Pak Sen. Tuhan bilang bangun, belikan istrimu. Dan dia bangun rumah itu, saudara. 1 hektar. Terus Tuhan bikin dia miskin ketika dia menuruti istrinya. Dari sini sampai sini kira-kira, ya, sampai bangku paling belakang itu hanya ruang pakaian itu. Suami punya semua, ini istri punya semua. Atas itu semua pakai lofer yang kalau kalau terang bulan purnama bisa dibuka kapnya. Terus miskin dia? Enggak. Berapa hari lalu saya dengar, sekarang Tuhan berkati lebih. Itu cara Tuhan bekerja. Kalau caramu dan cara saya hemat. Hemat pangkal kaya. Itu caramu dan cara saya. Terus daripada uang ini diberikan apa-apa, lebih baik diputar jadi modal, jadi bahan baku, jadi apa untuk jadi lebih banyak. Itu caramu dan caraku. Sekarang kesaksiannya, Tuhan buat luar biasa. Kalau engkau tidak bisa jadi berkat buat keluargamu, ngapain Tuhan berkati engkau? Amin. Buat keluargamu sendiri aja engkau tidak bisa, apalagi buat orang lain. Halo? Buat orang yang kau cintai aja tidak bisa belahan jiwamu. Amin. Sembarang. Terus isinya bilang apa? Pak Asen aja yang berani tegur-tegur suami saya. Lah iya, aku tidak bergaul sama suamimu untuk minta hartanya. Aku tidak bergaul sama suamimu untuk aku dibayarin hotel di kota Semarang. Aku bergaul sama dia, aku sebagai teman. Tidak untuk minta-minta. Kalau Tuhan sampaikan apa, aku sampaikan. Kenapa? Nanti tidak disenangi. Terus tidak dikasih ini. Pikirannya uang. Tapi banyak orang juga yang ngasih saya dengan jangan tegur Pak ya. Udah saya kasih uang loh, Bapak doakan aja. Dia nggak tahu kita sudah diproses sama Tuhan. Uang memang penting, tapi bukan yang paling penting nomor 1. Masih ada 20 menit kita mau berdoa. Kalau tidak ada pesan Tuhan, kita pulang. Sudah terima pesan yang tadi. Pulang renungkan apa yang belum. Betul? Misalnya istri minta apa? Nggak usah alasan nggak ada uang.
Kalau sampai Tuhan bilang belikan, itu ada uangnya. Cuma engkau tidak mau mengalokasikan uangnya ke hal itu. Seperti om yang mati berapa hari lalu. Nanti ya kalau om punya uang, om akan sekolahkan kamu. Tidak ada uang katanya. Berobat ke luar negeri ada uang. Berobat ke luar negeri cukup 100 juta. Tidak ada uang, maksudnya tidak ada uang untuk berikan ponaan. Ada uang untuk yang lain. Tapi janji mau kasih. Saudara. Betul, makanya kalau di alam roh itu, kita ini manusia antik. Kenapa? Dari mulut makan, ngomong, juga dari situ keluar kentut. Itu bentuk antik. Saudara tidak akan ketemu makhluk yang makan dan kentut dari lubang yang sama. Tapi kalau kita seperti itu, ya kita makhluk seperti itu dalam roh. Setan lihat, lebih mengerikan dari kami. Ya kita doa. Sudah hamba sampaikan yang kau taruh di hati hamba. Mungkin ada pesanmu di tengah-tengah kami. Mungkin ada pesanmu di tengah-tengah kami. Kalau engkau rasa cukup lewat firman-Mu, ya kami selesai. Tapi tanam apa yang kami dengar malam ini. Bahwa itu tidak pernah gagal. Itu tidak pernah akan balik sia-sia. Tapi berhasil melakukan seperti yang Tuhan suruh dan katakan. Agar kami lebih bekerja sama dengan Tuhan. Dan ketika ujian tertinggi, ujian kesabaran. Tidak banyak orang yang lulus di sana. Tidak banyak orang yang lulus di sana, bahkan banyak nabi-nabi gagal di sana. Tolong kami ya Tuhan. Dalam nama-Mu kami sudah berdoa berterima kasih. Haleluya. Amin. Tidak ada pesan yang spesifik dalam arti pesan untuk pribadi-pribadi. Besok kita ketemu di doa malam.